Gus. Dari mana, Lip? Biasa. Duduk, Lip. Yuk. Ngapain? Ini biasa lagi baca-baca tentang Kabinet Indonesia Bersatu 2. Oh, yang Presiden SBY itu SBY, ya? iya benar. Ngomong-ngomong itu, menurut orang sih Kabinet Indonesia Bersatu 2 banyak banget masalahnya sih. Memang. Kayak pemerintahan SBY waktu periode kedua tuh kelihatan kurang tegas, cuma banyak kasus korupsi. Wah, gak bisa disimpulin secepat itu, Lip. Memang ada masalah, tapi jangan lupa di masa itu ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik, Lip. Kita harus adil dong dalam menilai. Iya sih, orang mata soal ekonomi. Tapi kalau pejabat-pejabatnya pada korup, apa gunanya pertumbuhan ekonomi? Lihat aja tuh kasus Pak Nazarudin di Wisma Atlet, terus Hambalang sampai ke Bank Senturi. Semua kan terjadi di periode kedua SBY. Iya, kurang apal kasus itu. Dan memang merusak citra pemerintah. Tapi jangan lupa SBY juga memberi ruang besar buat KPK. Banyak pejabat justru tertangkap karena penegakan hukum makin kuat, bukan makin lemah. Kan tetap aja publik tuh ngelihatnya beda. Kayak orang kan taunya, wah pejabat pemerintahannya banyak yang korup. Itu kan bikin kepercayaan masyarakat turun drastis, apalagi ke Partai Demokrat. Oke, soal citra orang setuju. Tapi kalau kita lihat kebijakan pemerintahnya secara keseluruhan, banyak juga keberhasilan. Misalnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 5-6% per tahun. Bahkan waktu dunia lagi krisis global 2008, itu prestasi besar loh buat negara yang berkembang. Iya sih, tapi kan di sisi lain rakyat tuh tetap merasa susah. Harga BBM naik, biaya hidup naik. Bahkan partai koalisi sendiri kayak PKS aja kan nolak kebijakan itu. Berarti ada yang salah dalam komunikasi politiknya kan? Iya. Nah, itu memang salah satu kekurangan kabinet ini, Lip. Koalisinya udah solid, terlalu banyak partai di dalam pemerintahan, jadinya susah buat ambil keputusan cepat. Tapi di sisi itu juga kelihatan bahwa SBY mencoba demokratis dan kompromis gitu. Karena terlalu kompromis itulah ya sering dibilang terlalu hati-hati dan lamban. Misalnya dalam kasus cicak versus buaya tuh, pemerintah kan kelihatan ragu-ragu. Ya, Padahal masyarakat butuh sikap tegas untuk melindungi KPK. ya. Kurang juga setuju soal itu. Pemerintah waktu itu memang terlihat berhati-hati banget sampai akhirnya dianggap lemah. Tapi di sisi lain gaya kepemimpinannya yang tenang itu juga bikin Indonesia stabil secara politik. Gak ada gejolak besar seperti di awal reformasi dulu, Lip. Stabil sih stabil, itu bukan berarti tanpa masalah kan. Banyak keputusan penting yang ditunda karena perdebatan internal partai koalisi. Belum lagi soal transparansi kebijakan kayak kasus Bank Senturi. Publik kan benar-benar dibuat bingung. Kurang ngerti maksudnya. Tapi jangan lupa juga di periode itu banyak program sosial yang berjalan baik seperti BOS, PKH, subsidi pendidikan itu nyata dampaknya ke masyarakat kecil, ya. Iya, program-program itu bagus sih. Tapi kan buat orang itu nggak menutup sebuah kekacauan di dalam pemerintahannya. Karena kalau moral pejabatnya rusak, sebaik apapun program, hasilnya juga nggak maksimal, bos. Kita per-peran aja ya, Lip. Oke. Kalau kita lihat secara objeknya, kita harus akui juga dong kelebihan kabinet ini. Ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, hubungan luar negeri kuat, dan stabilitas politik terjaga. Tapi ada juga kekurangannya. Korupsi merajalela, gak solid, penegakan hukum yang kurang tegas, itu kekurangannya, Lip. Itu aku setuju. Jadi bisa dibilang kabinet ini punya banyak keberhasilan, tapi nggak bisa menutupi kesalahan internalnya sendiri. Benar, kalau kata banyak pengamat,
Ini kabinet yang sukses secara angka tapi gagal secara kepercayaan publik, Lip. Nah, benar banget. Maksudnya kan pemerintah waktu itu bisa lebih tegas dan transparan supaya rakyat gak kehilangan kepercayaan. Setuju. Tapi bagaimanapun juga kabinet ini tetap jadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil itu. Ya semoga aja pemerintahan berikutnya bisa belajar dari kesalahan itu supaya bukan cuma sukses di data tapi juga bersih dan berintegritas. Ya memang itu harapan kita semua, Lip. Oke, jadi bisa disimpulin kabinet Indonesia Bersatu 2 punya prestasi besar di bidang ekonomi, tapi juga banyak tersandung masalah korupsi dan politik yang gak solid. Setuju, seimbang lah. Bukan sempurna juga sih, tapi gak disebut tegal-tegal juga. Iya, kayak hidup aja, ada plus minusnya. Ya bener. Boleh lah, daripada ngomongin gini, mending kita ngopi aja dulu. Ya Lip lah. Ngopi aja, ngopi. Pusing ngopi, anjir mikirin yang kayak gitu mah. Ngopi aja. Kopi. Lihat pemandangan tuh. Ini bisa agak ke Cianjur.